Bagi teman-teman yang masih bingung ketika akan berkebun secara organik, khususnya tentang pupuk, pada video kali ini kita akan sharing 3 jenis pupuk yang cukup untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman teman-teman di kebun. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa diklik tulisan subscribe, nyalakan lonceng, dan aktifkan notifikasi di HP teman-teman. Serta jika video ini sangat-sangat bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya agar semakin banyak lagi yang mulai menanam walaupun di lahan yang sempit dengan menggunakan berbagai macam metode. Ada sangat banyak sekali bahan yang bisa kita gunakan sebagai pupuk organik cair. Nah, saking banyaknya bahan yang bisa kita gunakan, kita sampai bingung sebenarnya kita harusnya membuat pupuk apa sih? Nah, pada video kali ini kita akan membuat 3 pupuk sekaligus yang mengandung unsur hara makro seperti nitrogen, fosfor, dan kalium. Di sini kita sudah memiliki 3 bahan yang akan kita gunakan untuk membuat pupuk NP dan K. Nah, bahan-bahan ini sangat mudah sekali untuk teman-teman temukan. Di sini ada daun kelor, kemudian kulit nanas yang sudah kita haluskan, dan juga sabut kelapa. Nah, yang pertama akan kita buat adalah pupuk organik cair yang didominasi oleh unsur nitrogen. Pupuk organik cair yang kaya akan nitrogen itu bisa kita peroleh dari daun-daunan yang masih hijau. Di sini kita menggunakan daun kelor untuk membuat pupuk yang kaya akan nitrogen. Nah, teman-teman juga sangat mudah ya menemukan daun kelor, ada yang dijual di pasar. Kemudian juga teman-teman bisa menanam pohon kelor di rumah. Selain daun kelor, teman-teman juga bisa menggunakan daun gamal sebagai pupuk organik cair yang kaya akan nitrogen. Kita juga sudah pernah buatkan videonya, nanti cek link yang ada di sini. Sebagai informasi, daun kelor yang masih hijau seperti ini kaya akan nitrogen. Untuk cara membuat pupuk organiknya pun sangat mudah, teman-teman. Jadi, bahan-bahan yang teman-teman perlukan itu antara lain ada molase. Ini molase sebagai sumber nutrisi untuk bakteri. Kemudian ada bioaktivator yang kita gunakan, ini adalah EM4 pertanian. Kalau misalnya teman-teman tidak memiliki EM4 pertanian, teman-teman bisa menggunakan alternatif EM4 berupa mol atau mikroorganisme lokal. Mol tersebut bisa bersumber dari nasi basi, air cucian beras, ataupun tape. Kami juga sudah pernah membuatkan tutorialnya. Nanti teman-teman bisa cek langsung di deskripsi. Saya lupa menginformasikan kalau misalnya teman-teman tidak memiliki molase, teman-teman bisa menggunakan gula merah atau gula pasir sebagai sumber nutrisi untuk bakteri. Kemudian di sini kita juga memerlukan cairan. Teman-teman bisa menggunakan air PDAM yang sudah diendapkan, jadi air tersebut itu sudah terbebas dari kaporit. Kemudian teman-teman bisa menggunakan air hujan ataupun air cucian beras. Pupuk organik cair yang terbuat dari daun kelor itu juga mengandung sitokin, sehingga pupuk organik cair ini sangat cocok untuk fase vegetatif. Di samping itu, daun kelor juga tinggi akan karbohidrat, kemudian vitamin A, vitamin B1 dan B2, dan juga unsur-unsur lain seperti kalsium, fosfor, magnesium, dan juga sulfur. Sebelum kita akan mencampurkan semua bahan-bahan tadi, kita akan memperkecil ukuran dari daun kelor ini sendiri. Teman-teman bisa menggunakan gunting untuk memperkecil ataupun di blender. Jadi tergantung ketersediaan alat di rumah teman-teman sendiri. Sekarang kita akan potong-potong daun kelornya menggunakan gunting. Setelah ukuran daun kelor kita perkecil, sekarang kita siap untuk melakukan proses pembuatan pupuk organik cair. Untuk takarannya sendiri, kita memerlukan 100 gram daun kelor, kemudian kita tambahkan air sebanyak 1 liter, ditambahkan lagi 1 tutup botol molase dan 1 tutup botol EM4. Sekarang kita akan mulai saja ya teman-teman. Kemudian kita juga sudah campurkan masing-masing 1 tutup botol berupa EM4 dan juga molase. Kita akan tunggu beberapa saat, kemudian kita akan campurkan ke dalam daun kelor yang sudah ditambahkan dengan air. Sekarang kita akan campurkan campuran berupa molase dan EM4. Kemudian kita aduk secara merata. Kemudian sekarang kita siap untuk melakukan fermentasi. Di sini kita menggunakan botol yang sudah kita modifikasi seperti ini. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan botol yang biasa ya, tapi tetap ingat untuk membuka dan menutup tutup botol setiap hari untuk menghindari terjadinya ledakan ketika proses fermentasi.
Kemudian kita akan fermentasi selama 7 hingga 14 hari. Pupuk organik cair yang kedua yang akan kita buat adalah pupuk organik cair dari kulit nanas. Berdasarkan penelitian, kulit nanas mengandung fosfor yang sangat tinggi dibandingkan dengan unsur-unsur lain seperti kalium, nitrogen, magnesium, dan besi. Selain itu, kulit nanas ini juga mengandung karbohidrat, gula, kemudian juga protein. Dan seperti yang teman-teman tahu bahwa kulit nanas juga bisa menjadi media yang dapat membantu pertumbuhan bakteri baik. Menggunakan kulit nanas merupakan salah satu alternatif yang bisa teman-teman gunakan untuk membuat pupuk organik cair yang kaya akan fosfor. Selain menggunakan kulit nanas, teman-teman juga bisa menggunakan bonggol pisang untuk membuat pupuk organik cair yang kaya akan fosfor. Untuk cara membuat pupuk organik cair dari bonggol pisang, nanti teman-teman bisa cek langsung di sini karena kita sudah buatkan tutorial lengkapnya. Kemudian takaran untuk membuat pupuk organik cair dari kulit nanas itu sama seperti sebelumnya ketika kita membuat pupuk organik cair dari daun kelor. Kita menggunakan 100 gram kulit nanas. Nah, ini kulit nanasnya sudah kita haluskan. Jadi teman-teman tinggal memperkecil ukuran dari kulit nanas. Teman-teman bisa potong ataupun blender seperti kami. Kemudian kita tetap menggunakan molase dan juga E4. Nah, kalau misalnya teman-teman tidak memiliki molase, teman-teman bisa menggunakan alternatif molase berupa gula merah ataupun gula pasir sebanyak 10 gram. Kemudian kalau misalnya teman-teman tidak ada E4 pertanian, kemudian teman-teman bisa menggunakan alternatif E4 berupa mol atau mikroorganisme lokal sebanyak 100 ml. Sekarang kita akan mulai dulu ya teman-teman. Kemudian di sini saya sudah mencampurkan 1 tutup botol E4 dan 1 tutup botol molase. Sekarang kita akan aduk dulu sebelum kita akan tambahkan ke dalam campuran kulit nanas dan juga air. Teman-teman, ketika teman-teman menggunakan tangan secara langsung seperti ini, pastikan tangan teman-teman itu benar-benar bersih ya, untuk menghindari terjadinya kegagalan ketika pembuatan pupuk organik cair. Untuk mengetahui secara lengkap apa saja yang dapat menyebabkan kegagalan ketika proses pembuatan pupuk organik cair, nanti teman-teman bisa cek langsung di pojok kanan atas di sini, karena kita sudah sharing semuanya lengkap dari awal sampai akhir. Sekarang kita akan masukkan ke dalam botol, kemudian kita siap untuk memfermentasi selama 7 hingga 14 hari. Yang ketiga atau yang terakhir adalah kita akan membuat pupuk organik cair dari sabut kelapa. Nah, sabut kelapa ini selain kita bisa manfaatkan sebagai alas ketika kita menanam di dalam pot, kita juga bisa manfaatkan sebagai kokopit. Namun, untuk teman-teman yang tidak memiliki waktu mengubah sabut kelapa menjadi kokopit seperti di video kami yang ini, sabut kelapa ini juga bisa kita manfaatkan untuk menjadi pupuk organik cair yang kaya akan kalium. Selain menggunakan sabut kelapa sebagai pupuk organik cair yang kaya akan kalium, teman-teman juga bisa memanfaatkan tanaman lain seperti krokot untuk membuat pupuk organik cair yang kaya akan kalium. Untuk memanfaatkan krokot sebagai pupuk organik cair yang tinggi kalium, teman-teman nanti bisa cek video kami di sini karena kita sudah update. Menurut beberapa jurnal penelitian, sabut kelapa ini memiliki kandungan kalium yang sangat tinggi sehingga akan sangat bermanfaat untuk tanaman kita di kebun. Untuk membuat pupuk organik cair sabut kelapa, untuk takarannya sendiri itu sama seperti 2 POC sebelumnya. Kita menggunakan 100 gram bahannya, kemudian 1 tutup botol molase, 1 tutup botol E4. Kalau misalnya teman-teman tidak ada molase, bisa menggunakan alternatif molase berupa gula merah ataupun gula pasir sebanyak 10 gram. Kemudian jika teman-teman tidak ada E4 pertanian, bisa menggunakan mol atau mikroorganisme lokal sebanyak 100 ml. Untuk airnya sendiri sama ya teman-teman, sebanyak 100 liter. Untuk airnya sendiri sama ya teman-teman, kita gunakan sebanyak 1 liter. Nah, untuk sabut kelapa, teman-teman kalau misalnya ingin memperkecil lagi ukuran sabut kelapanya, dipersilahkan. Kalau ingin seperti ini saja, dipisah-pisahkan seperti ini, nah ini juga bisa. Sekarang kita akan mulai prosesnya.
Kemudian karena di sini saya sudah mencampurkan 1 tutup botol E4 dan 1 tutup botol molase, sekarang kita siap menambahkan campuran E4 dan molase ke dalam campuran air dan juga sabut kelapa. Kemudian baru kita aduk secara merata sebelum kita masukkan ke dalam botol untuk difermentasi. Kita akan fermentasi selama 7 hingga 14 hari. Setelah 7 hingga 14 hari setelah fermentasi selesai, kita bisa saring ke 3 POC, kemudian kita ambil cairannya. Nah, di sini kita mendapatkan 3 pupuk yang masing-masing dominan nitrogen, kemudian dominan fosfor, dan dominan kalium. Namun, setiap pupuk ini juga sebenarnya sudah membawa unsur-unsur hara lain, sehingga sebenarnya pupuk-pupuk yang kita buat itu sudah saling melengkapi. Perlu teman-teman ketahui, ketika kita berkebun secara organik, pupuk ini merupakan media pendukung. Karena pupuk akan terserap dengan baik apabila media tanamnya itu sudah memungkinkan untuk organisme dan mikroorganisme tumbuh dengan aman dan nyaman, sehingga akar tanaman bisa menjadi lebih sehat, kemudian penyerapan nutrisi tentu akan lebih maksimal. Jadi kami di sini tidak menyarankan teman-teman hanya bergantung kepada pupuk saja, tetapi teman-teman harus memperhatikan aspek-aspek lain seperti media tanam, kemudian penambahan bahan lain seperti kompos ataupun pupuk kandang, kemudian juga serangan hama, dan yang terakhir itu penyiraman. Karena tanpa adanya penyiraman, tentu penyerapan nutrisi itu tidak akan optimal. Sehingga teman-teman harus memperhatikan betul semua aspek-aspek ketika berkebun secara organik ataupun semi organik. Nah, di sini kita sudah memiliki 3 pupuk, yang satu dominan nitrogen, yang satu dominan fosfor, dan yang satu dominan kalium. Kita pun bisa meracik pupuk ini sesuai dengan kebutuhan. Misalnya pada fase vegetatif, teman-teman kan tidak terlalu membutuhkan pupuk yang tinggi jumlah fosfor dan juga kalium. Tetapi ketika misalnya tumbuhan kita itu berada di fase generatif, kita bisa menggunakan pupuk organik cair yang dominan campuran fosfor dan kalium. Salah satu keuntungan ketika kita membuat pupuk yang berbeda-beda seperti ini, ketika misalnya kita memerlukan hanya satu bahan saja yang dominan, kita bisa menggunakan satu jenis pupuk. Tetapi kalau misalnya kita ingin mencampurnya menjadi satu dari daun kelor, kemudian kulit nanas, dan sabut kelapa, kita jadikan satu untuk membuat pupuk organik cair, teman-teman bisa mendapatkan 3 manfaat dalam sekali tuang. Kemudian untuk penggunaannya, jika digunakan secara single atau pupuk organik single, misalnya teman-teman memerlukan pupuk organik cair yang kaya akan nitrogen. Nah, jadi kita hanya perlu mencampurkan 30 hingga 50 ml pupuk organik cair daun kelor ke dalam 1 liter air. Kemudian larutan ini bisa kita kocor ke media tanam sebanyak 100 hingga 250 ml per tanaman. Pemberian pupuk ini teman-teman bisa lakukan seminggu sekali, dan pupuk organik cair daun kelor kita juga bisa semprot dengan takaran 10 ml pupuk organik cair daun kelor dilarutkan ke dalam 1 liter air, kemudian kita semprotkan ke tanaman, dan sebaiknya penyemprotan ini dilakukan sebelum terik sinar matahari dan dilakukan 2 minggu sekali. Takaran ini teman-teman bisa gunakan juga pada pupuk organik cair dari kulit nanas dan sabut kelapa. Jika misalnya teman-teman ingin melakukan pencampuran pupuk, itu disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya teman-teman ingin pupuk yang dominan fosfor ataupun kalium ataupun nitrogen, teman-teman bisa menggunakan perbandingan tertentu agar jumlah yang dilarutkan ke dalam air itu tetap 30 hingga 50 ml untuk 1 liter air. Saran kami, jika teman-teman ragu untuk menggunakan suatu pupuk, maka teman-teman bisa menggunakan terlebih dahulu ke satu jenis tanaman, dan pemberian pupuk seperti ini kami tidak sarankan untuk tanaman-tanaman yang baru disemai. Jadi itu dia tadi 3 jenis pupuk yang kaya akan nitrogen, fosfor, dan kalium yang teman-teman bisa buat di rumah. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.